Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Masih ingat Pak? Sampai bab apa? Bab poligami. Kenapa? Belum jadi kan dulu? Nah, maka sekarang kita lanjutkan bab poligami. Nah, sekarang ini sudah jadi, tapi prakteknya nggak tahu. Dalam kitab Bulughul Maram kita sudah mempelajari kitabun nikah. Kemudian kita sudah masuk pada bab baru sekarang ini, babul qasam, bab pembagian. Dalam sebagian naskah Bulughul Maram ada tambahan baina az-zaujat, bab membagi antara para istri. Artinya kalau istrinya lebih dari satu, itu harus membagi secara adil. Apa yang harus dibagi secara adil? Dua. Yang pertama adalah nafkah, harus adil. Tidak boleh satu dikasih, satu nggak dikasih. Satu kasih uang belanja, satu nggak dikasih, nggak boleh. Tetapi boleh berbeda sesuai dengan keperluan. Misalnya nih, yang satunya gemuk sekali, makan satu kali udah cukup. Yang 3 kali tambah gembrot nanti. Nah, maka dikasih uang untuk makan sekali sehari, nggak apa-apa. Tapi yang satu krempeng kayak saya, makan 1 kali tambah cepat mati mungkin. Nah, maka kasih uang makan 3 kali, nggak apa-apa, berbeda karena sesuai dengan keperluan. Kemudian yang kedua yang harus dibagi juga adalah mabit, yaitu bermalam pada rumahnya istri malam hari. Karena biasanya hubungan suami istri, hubungan intim dilakukan biasanya pada malam hari. Nah, maka mabitnya harus adil. Semalam pada mbok enom, semalam pada mbok tuwo. Mbok tua, mbok enom cuma istilah lah Bang. Bisa aja mbok enom itu lebih tua daripada apa? Mbok tua. Istilah aja. Makanya kata istri saya, istilahnya kok elek men mbok tua. Jadi kalau saya nikah lagi kan dia jadinya apa? Mbok tua, istilahnya elek banget katanya. Mbok tua sing enom gitu Bang. Atau mbok tua sing enom. Nah, itulah yang dimaksud qasam, membagi harus adil dua tadi. Hadis 1066 ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Ada yang mengatakan dhaif, sehingga di sini saya kasih tanda garis bawah, tapi ada juga yang mengatakan sahih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsim, beliau membagi antara istri-istrinya. Fayadil, maka beliau adil dalam membagi. Wa yaqul, dan beliau berdoa, Allahumma ya Allah, hadza qasmi, ini adalah pembagianku, fima amlik, pada apa yang saya mampu. Fala talumni, maka janganlah engkau mencela aku, fima tamlik, pada apa yang engkau menguasainya, wala amlik, sementara saya tidak menguasainya atau saya tidak mampu terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Walakin, akan tetapi, rajjaha, menguatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, irsalahu, bahwa hadis ini mursal. Nah, kalau mursal sanadnya putus berarti hadisnya dhaif. Tetapi menurut Al-Amir As-Sun'ani bahwasanya hadis ini sanadnya yang mausul dengan sanadnya yang mursal saling menguatkan sehingga sahih. Tapi isinya bagus ya, anggaplah dhaif, isinya bagus. Bahwasanya Nabi SAW adil terhadap para istrinya, meskipun beliau sebenarnya tidak wajib adil. Saya ulangi lagi, Nabi itu sebenarnya tidak wajib adil terhadap istrinya, tetapi beliau adil. Ini khusus Nabi, khusus Nabi tidak wajib adil. Dalilnya dalam Quran. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Engkau memberikan tempo kepada siapapun istrimu yang kamu mau, dan kamu memberikan memberikan tempat tinggal atau yaitu bermalam bersama istrimu yang lain yang kamu mau. Nah, itu terserah. Jadi boleh Nabi SAW tidak adil terhadap para istrinya. Misalnya pengen mabit di rumah Aisyah 5 hari misalnya, karena cinta dengan Aisyah, boleh sebenarnya berdasarkan ayat ini. Tetapi beliau meskipun begitu tetap pilih adil.
Nah, inilah kehebatan Nabi SAW. Ini menunjukkan kedahsyatan beliau dalam berbuat baik kepada para istrinya. Beliau sudah dibebaskan oleh Allah, kamu nggak adil nggak apa-apa, bebas kamu. Tapi karena beliau menjaga perasaan mereka, maka beliau pilih adil, ya, karena adil itu lebih mendekati kepada kemakmuran hidup. Ya. Karena kalau tidak adil, meskipun boleh bagi beliau, pastinya istri-istrinya juga tidak akan merasa senang. Ya. Maka di sini fayadil, beliau adil padahal nggak wajib. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa yang wajib adil itu adalah fima amlik, pada perkara yang saya mampu, yaitu dalam masalah tadi nafkah sama mabit. Mengadilkan dalam masalah nafkah dan mabit mampu. Ngasih yang satu 50.000, yang satu 50.000 kan mampu itu. Demikian juga mabit semalam mampu. Tetapi untuk perkara yang la amlik, yang saya tidak mampu untuk adil, ini tidak wajib adil. Yaitu dalam hal apa? Dalam hal hati. Cintanya hati kepada sebagian istri lebih besar daripada istri yang lain. Ini termasuk perkara yang manusia tidak bisa memilikinya, tidak bisa menguasainya. Karena yang mengatur hati kita siapa? Allah. Maka hati kita lebih cinta kepada istri yang ini, tidak kurang cinta kepada istri yang ini karena akhlaknya berbeda. Nah, itu Allah yang kasih cinta tersebut dalam hati kita. Maka ini termasuk yang tidak wajib adil. Dalilnya dalam Al-Quran, bahwasanya Allah itulah yang mengatur hati kita. Lihat surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah itu menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Jadi misalnya kita ingin sesuatu, tapi ternyata hati kita tidak bisa sesuai. Pengennya cinta kepada ini, tapi nggak bisa. Saya disuruh makan yang amis-amis, nggak bisa Pak. Pengennya itu mau makan, supaya tidak bermasalah kalau makan. Karena kadang-kadang dihidangkan oleh seseorang malah nggak nyentuh sama sekali. Ini kan tidak menyenangkan bagi yang menghidangkan. Tapi ya gimana lagi, mau makan udang itu nggak bisa. Pernah memaksakan ya, karena udang itu menurut saya amis, nggak bisa makan, maka saya makan udang sambil irungnya dipitas gitu. Ternyata nggak masuk juga Pak. Amisnya itu masih terbau. Nah ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa ngatur hati kita. Pengennya mau tapi Allah suruh hatinya nggak mau, ya nggak mau juga. Nah, maka masalah hati ini tidak wajib adil. Cinta kepada salah satu istri tidak wajib adil. Dalil bahwasanya tidak wajib adil dalam masalah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tastati'u an ta'dilu, surat An-Nisa ayat 129. Kalian tidak mampu untuk adil bainan nisa, antara para istri-istri, walau harastum, meskipun kalian sangat ingin. Nah, ini Allah sudah menvonis ya, kalian wahai para suami mau meratakan adil dalam hal cinta kepada istri nggak bakal bisa. Nah kalau cintanya tidak sama, maka mohon maaf, hubungan intimnya tidak sama juga nggak apa-apa. Ya. Kepada istri yang itu hubungan intimnya lebih sering daripada yang lainnya, ya nggak apa-apa. Karena memang cinta akan mempengaruhi hal tersebut. Ya. Nah, maka ini tidak wajib adil. Fala tamilu kullal mail, maka janganlah kalian itu cenderung kepada salah satu istri kullal mail, dengan seluruh kecenderungan. Nah, itu yang nggak boleh. Maka kalau cenderung sebagian cenderung, yaitu dalam hal hatinya saja, tetapi mabitnya tetap adil, nafkahnya tetap adil, maka ini tidak berdosa. Itulah sebabnya Nabi mengatakan fala talumni fima tamlik wala amlik. Jangan engkau cela pada apa yang engkau mampu sementara saya tidak mampu. Yaitu dalam masalah hati, Allah lah yang menguasai hati kita, kita tidak bisa menguasai hati kita. Hadis berikutnya 1067. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahum ra'atan, barang siapa yang memiliki dua istri, famala lalu condong ila ihdahuma, kepada salah satu dari keduanya, jaa yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat nanti, wa shiqquhu, sementara
Syik itu samping ini, apa nih? Lambungnya atau bagian samping badannya mail miring. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 dan sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya adil terhadap para istri kalau poligami hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena diancam dihukum oleh Allah kalau tidak adil, yaitu nanti badannya akan miring gini. Nah, maka nanti kalau di hari kiamat padang mahsyar kita lihat orang kok jalannya miring-miring gini, itu pasti karena apa? Tidak adil karena ketika dia poligami terhadap para wanita. Nah, maka adil wajib. Tetapi di sini mala ila ihdahuma, cenderung kepada salah satu keduanya, itu maksudnya adalah tidak adil dalam hal zahir tadi, nafkah dan mabit. Tapi kalau tidak adil dalam hal cinta, dalam hal batin, maka ini termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak adil dalam hal masalah batin apa? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mampu manusia melakukannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di akhir surat apa? Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nah, kita ngatur hati kita nggak mampu. Ini lebih cinta kepada yang pertama atau kepada yang kedua, nggak bisa diatur. Memang itu sudah otomatis begitu. Karena itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masalah poligami itu jangan digampangkan. Saya sudah kasih kemarin kaidahnya. Kaidahnya apa? Kalau orang itu perlu, jangan dihalang-halangi. Tetapi kalau tidak perlu, jangan diprovokasi. Karena masalah ini masalah berat. Kalau mudah-mudah kita untuk poligami, sementara kita belum siap dalam hal adilnya, mabitnya nggak adil, nafkahnya nggak adil, itu nanti parah kita di akhiratnya. Nah, makanya wajar kalau guru saya, Ustaz Mudzakir hafizahullah, itu tidak menggampangkan untuk murid-muridnya masalah poligami. Meskipun beliau sendiri poligami, 4 istrinya. Tapi beliau melihat kondisi muridnya. Kalau memang cocok ya disuruh poligami. Tapi nggak cocok maka tidak disuruh poligami. Nah, kita bisa menilai diri kita masing-masing. Perlu pora, yang perlu silahkan poligami. Tapi yang kedua pertanyaannya, iso adil pora. Kalau nggak bisa adil, nggak usah macam-macam. Daripada nanti kita miring badan kita di akhirat. Hadis 68. Wa Anas qala, Anas berkata, minas sunnah, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja, apabila menikah ar-rajul, seorang laki-laki, al-bikra, perawan, ala thayyib, atas thayyib. Thayyib itu kebalikan dari perawan. Aqama, dia tinggal indaha, pada si perawan tadi, 7 hari, sepekan. Tsumma qasama, kemudian dia membagi, yaitu membagi secara adil semalam-semalam. Wa idza tazawwaja, dan apabila dia menikahi as-sayyibah, janda, aqama, maka dia tinggal indaha, pada janda yang menjadi istri kedua tadi, 3 hari saja. Tsumma qasama, kemudian dia membagi, yaitu secara adil semalam-semalam. Hadis muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari, lafalnya Imam Bukhari. Hadis ini membicarakan orang yang nikah kedua, ketiga atau keempat. Ada 2 kemungkinan. Kalau istrinya yang kedua atau ketiga atau keempat tadi adalah perawan, maka dia berhak untuk bermalam bersama suaminya selama 1 pekan setelah akad nikah. Misalnya saya besok nikah lagi, perempuannya masih perawan, perempuan Arab, mancung irungnya Pak, ayu. Nah, maka saya tinggal di rumah dia, di rumah mertua mungkin, nah itu 7 hari. Setelah itu baru semalam-semalam saya balik lagi ke istri yang pertama semalam, besok lagi istri yang kedua semalam, istri yang pertama, istri kedua, terus begitu. Jadi dia punya bonus setelah menikah pertama kali itu. Dia punya bonus 7 hari. Adapun kalau saya menikah yang kedua itu adalah janda, maka janda tadi hanya berhak mendapatkan 3 hari setelah menikah bersama saya tadi, setelah akad nikah tadi. Kenapa? Karena perawan itu belum punya pengalaman dengan laki-laki.
sehingga adaptasinya perlu lama. Nah, maka di sini masya Allah syariat Islam itu sangat mengatur sesuai dengan keperluan manusia. Kenapa untuk yang perawan 7 hari, kenapa untuk yang janda 3 hari? Karena janda sudah punya pengalaman sama laki-laki, sehingga mau sama laki-laki yang lain itu sudah biasa, sehingga adaptasi 3 hari udah cukup. Tapi kalau perempuan yang masih perawan, nah itu perlu adaptasi agak lama. Saya punya teman menikah, setelah menikah itu dia bilang, istriku berhari-hari nggak pernah copot kudung. Lagi malu katanya. Nah, ini sudah jadi istrinya nggak mau lepas kudung, Mbak. Lah apa ya iso hamil kalau begitu caranya? Selama sepekan katanya nggak pernah lepas kudungnya. Nah, malam pertamanya gimana nggak tahu. Malam pertamanya sholat tahajud mungkin, karena nggak lepas kudungnya. Malu katanya. Tapi sekarang udah anaknya 4 kayaknya. Lama-lama nggak malu juga. Tapi maksud saya dari sini kita ketahui bahwa perawan itu kadang-kadang begitu, sangat malu kepada laki-laki sehingga tidak bisa cepat adaptasi dengan laki-laki yang ada di kamarnya yang sudah menjadi suaminya. Kemudian kata-kata salasan ini 3 hari untuk janda. Ini dia boleh minta lebih dari 3, tetapi bonusnya jadi hilang. Jadi misalnya gini, saya menikah yang kedua adalah seorang janda. Saya sudah tinggal di rumah dia 3 hari, dia minta tambah. Saya kurang 3 hari, saya minta sepekan. Boleh. Saya boleh tinggal di rumah dia sepekan, tetapi bonusnya hilang. Artinya apa? Setelah itu saya nanti akan tinggal di rumah istri pertama sepekan juga. Karena yang kedua tadi sepekan, maka istri yang pertama juga sepekan. Maka bonus 3 hari tadi jadi hilang. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan janda, dinikahi oleh Nabi SAW. Nah setelah 3 hari Nabi akan keluar dari rumahnya Ummu Salamah, balik ke istri-istri yang sebelumnya. Maka Ummu Salamah gandoli, jangan pulang, ini baru 3 hari. Nah kita baca kisahnya hadis 69. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha, ketika menikahi Ummu Salamah, aqama, beliau tinggal indaha di rumahnya thalathan, 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena janda. Wa qala, dan beliau bersabda, setelah 3 hari beliau bersabda, innahu, sesungguhnya, laisa biki, tidak ada padamu, ala ahlihi, terhadap suamimu. Ahlun itu keluarga, tapi maksudnya di sini suami. Hawanun, kehinaan. Artinya kamu tidak hina di hadapan suamimu, enggak. Kamu tuh ditinggalkan oleh suamimu setelah 3 hari karena memang jatahmu sudah habis. In syi'ti, kalau kamu mau, sabba'tu, aku akan tinggal 7 hari lagi untuk kamu di rumahmu. Wa in sabba'tu laki, tapi kalau saya tinggal 7 hari di rumahmu, sabba'tu linisa'i, saya juga akan tinggal 7 hari di rumah semua istriku, masing-masingnya 7 hari 7 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ini kasusnya Ummu Salamah. Begitu Nabi sudah tinggal 3 hari di rumah Ummu Salamah, Nabi keluar ingin balik ke rumah istri yang pertama, Saudah atau Aisyah. Nah, maka dipegang bajunya oleh Ummu Salamah. Ya Rasul, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Nah, maka Rasulullah menjelaskan, saya meninggalkan kamu bukan karena kamu remeh di hadapan saya, enggak, tapi karena memang jatahmu sudah habis. Tapi kalau kamu tetap mau 7 hari enggak apa-apa, tapi nanti nunggunya lebih lama, karena nanti Aisyah 7 hari, Saudah 7 hari, Zainab 7 hari, 7 ping songo, Pak. Jadi pinten ini. Nah, nunggunya malah berbulan-bulan lamanya. Tapi kalau mau sabar 3 hari ditinggal, nanti 9 hari tidak bersama Nabi, nanti ketemu lagi. Nah inilah cara membagi terhadap istri-istri yang dipoligami, antara istri yang pertama dengan kedua, dengan ketiga, dengan keempat, haknya sama. Meskipun istri yang keempat misalnya masih muda, usia 17 tahun, 17, tetapi haknya sama dengan yang istri pertama yang usianya sudah 60 tahun. Enggak boleh, karena ini 60 tahun sudah enggak perlu lagi, sementara yang 17 tahun ini masih panas ini. Nah, maka saya tinggal sepekan setiap di rumah dia, enggak boleh ya. Semalam ya semalam. Siap Pak nggih? Siap betul? Siap napa maksudnya?
Siap poligami nopo siap adil? Ini maksud saya siap adil mboten nih. Artinya kalau tidak siap adil jangan poligami. Pertanyaan, hukum asalnya itu nikah itu satu apa poligami? Poligami. Oh ini jawabannya bapak-bapak nih. Yang jawabannya ibu-ibu mesti hukum asal nikah itu ya satu. Baca surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikailah istri 2 atau 3 atau 4. Jadi maksimalnya 4, 5 enggak boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa adil dalam hal zahir, fawahidatan, udah satu aja udah. Kalau satu belum cukup, au ma malakat aimanukum, bisa tambah budak. Nah, kalau budak itu lebih dari 4 enggak apa-apa. 100 budak enggak apa-apa. Nah, makanya kalau ada perang penak panjenengan ya. Yang menang loh ya. Dan kalah orang penak. Perang menang. Nah, nanti Amerika yang putih-putih itu jadi budak-budak kita, nah, bisa ngambil 100 budak. Sehingga giliran setiap malam satu malam 100 budak itu enggak apa-apa. Sak jam enggak cukup nih sak jam nih. Mang menit nah itu bisa ya. Tapi besoknya langsung mati jenengan. Tayyib, kembali ke ayat ini. Berdasarkan ayat ini sebagian orang salah paham. Berarti hukum nikah itu asalnya poligami. Kalau nggak bisa adil baru satu. Nah itu salah paham Pak. Ayat ini turunnya pada kondisi orang Arab di mana mereka rata-rata itu poligami lebih dari 4. Ada yang punya istri 10, ada yang punya istri 20. Itu ayat turun berdasar pada kondisi seperti itu. Nah maka wajar kalau yang dibicarakan langsung bab poligami. Kenapa? Ini udah adatnya orang-orang itu poligami waktu itu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ghailan, masuk Islam, bawa 10 istri. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah saya masuk Islam. Ini 10 istri ini, cewek ini semuanya istri saya semua ini. Semuanya masuk Islam. Nah maka Rasulullah mengatakan, pilihlah 4 dari 10 ini, kemudian yang 6 kamu ceraikan. Nah maka akhirnya dia milih 4 dari 10 ini. Nah, maka ayat ini tidak menyuruh kita untuk hukum asal nikah adalah masna wa thulatha wa ruba', kalau tidak adil baru satu, bukan ya. Tapi ini bicara tentang kondisi orang Arab zaman dulu yang sukanya pada poligami lebih dari 4, dibatasi oleh Allah 4 saja. 4 itu pun kalau nggak bisa adil satu aja. Nah, sekarang hukum asal nikah apa? Satu. Buktinya apa? Buktinya praktik Nabi SAW. Nabi setelah menikah dengan Khadijah poligami napa mboten? Mboten, ya. Sampai Khadijah wafat. Baru setelah itu menikah dengan Saudah, kemudian menikah dengan Aisyah. Nah, baru poligami. Maka selama beliau menjadi nabi bersama Khadijah itu enggak pernah poligami. Belum diperlukan, ya. Nah, ketika sudah diperlukan poligami. Nah, maka hukum asal nikah itu adalah satu istri. Kalau memang perlu silahkan nambah. Seringkali orang itu niatan poligaminya syahwat, sementara Nabi SAW niatan poligaminya bukan syahwat sama sekali. Buktinya Nabi itu milih istri semuanya janda, tidak ada yang janda kecuali satu saja, Aisyah. Nah sekarang kalau kita poligami itu mesti sing dipikir janda apa mboten? Maksudnya kalau ada pilihan janda sama perawan pilih pundi? Pastilah pilih perawan tau ya. Yang pilih janda mesti pilih sing ayu, nggih mboten? Sing jek enom nggih ta? Nah berarti syahwat niku. Ya udah ngaku aja lah, kita manusia ini ngaku nggih. Daripada ngaku sih tambah dosa nggih. Ngaku mawon nggih. Manusia memang diciptakan punya syahwat. Nah makanya kalau mau menerapkan poligami sesuai sunnah Nabi, itu sebenarnya kalau mau sesuai sunnah Nabi itu ada sunnah zahir, ada sunnah batin. Sunnah batinnya apa? Yaitu menikah karena Allah, bukan karena syahwat. Baik. Kita lanjutkan 1070. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Saudata, bahwasanya Saudah ini istri Nabi yang kedua, binta Zam'ah, putrinya Zam'ah, wahabat yaumaha, dia memberikan jatah harinya li Aisyah kepada Aisyah.
Wa kana Nabi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu, membagi li Aisyah, untuk Aisyah, yaumaha, harinya Aisyah sendiri, wa yauma Saudah, plus harinya Saudah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya istri boleh memberikan hak mabitnya suami kepada istri yang lain. Misalnya istri yang pertama sudah tua renta, sudah nenek-nenek. Nah, melihat istri yang keempat masih gadis 20 tahun. Nah, maka dia paham, ini suami saya pasti senang sama dia. Nah, maka dia pengen menyenangkan hati suaminya, dia mengatakan, udahlah, jatah malamku kamu nggak usah bermalam di sini. Aku wis tua, ora perlu. Kamu bermalam di rumah istri yang 20 tahun itu. Itu nggak apa-apa seperti itu. Ini namanya sulh atau damai. Damai antara suami dengan apa? Istri. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang damai ini, dipuji oleh Allah. Fala junaha alaihima, tidak ada dosa untuk suami istri, ayyusliha bainahuma sulha, untuk mengadakan perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Awal ayatnya adalah wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Kalau seorang istri khawatir suaminya berpaling darinya, maka boleh mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu adalah lebih baik daripada cerai. Ini hadis, hadis. Surat An-Nisa ayat 128. Ini kaitannya dengan Saudah apa? Saudah khawatir bahwasanya dia akan dicerai oleh Nabi karena dia sudah tua renta. Saudah itu tua renta, tur gembrot, Pak. Sampai jalannya itu itik-itik lama sekali. Diriwayatkan dalam masalah tawaf, dalam kitab Muwatta Malik, ada seorang wanita yang sangat gembrot. Dia tawaf 7 kali putaran itu, dari isya sampai subuh, saking lamanya. Nah, itu gembrotnya seberapa saya nggak paham nih. Masuk tawaf 7 kali sampai dari isya sampai subuh, pirang jam nih. Itu saking gemuknya. Nah, Saudah itu gemuk seperti itu, sehingga dia jalannya pelan-pelan sekali, dan dia sudah tua. Nah, maka karena dia khawatir kalau dicerai oleh Nabi, akhirnya mengadakan perdamaian dengan Nabi. Ya Rasulullah, nggak usah cerai saya, meskipun saya sudah tua, engkau sudah tidak perlu lagi mungkin sama saya, tapi saya berikan jatahku kepada Aisyah. Nah, maka Aisyah dapat 2 malam, sementara Saudah dapat 1 malam. Ini seperti ini, jangan dianggap bahwasanya Saudah berarti nilainya rendah. Ini salah. Ini justru sebaliknya. Ini menunjukkan Saudah ini wanita yang sangat cerdas. Dia tahu bagaimana cari pahala yang gampang. Cari pahala yang gampang gimana? Meridhokan suami. Karena kalau suami ridho, itu jalan pintas masuk surga. Hadisnya ada, Pak. Kata kuncinya adalah anha radin. Ayyuma imra'atin matat, siapapun wanita yang mati, wa zawjuha anha radin, sementara suaminya ridha terhadap istrinya, dakhalatil jannah, pasti masuk jannah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka Saudah ini cari cara bagaimana supaya Nabi ridha, kasih jatahnya kepada Aisyah. Nah, maka ini kalau Saudah mati, Nabi sudah ridha. Ini jaminan masuk jannah. Jadi gampang untuk masuk jannah bagi para wanita. Cari ridho suami. Ini kalau para istri kita paham hadis ini, mungkin nyarikan istri kedua, Pak. Mas Perak seneng ngendi istri kedua tuh Mas. Nah, tak goleke, ken aku mlebu jannah. Kira-kira ngoten, Pak. Nah, maniki hadisnya dihafalke niki, Pak. Mungkin sampaikan sama istri, siapapun istri yang mati sementara suaminya ridho, dia masuk jannah. Terus dilanjutkan lagi, ridho kuwi nikah meneh. Tapi itu bukan hadis nih, Bu. Hadisnya sudah berhenti sampai tadi dakhalatil jannah. Tapi maka ini adalah kecerdasan Saudah radhiyallahu anha. Dan saya meyakini, ini keyakinan saya, salah atau benar wallahu a'lam, tapi keyakinan saya, bahwa setiap kali Aisyah menyampaikan ilmu, itu Saudah mendapatkan jatah pahala. Kenapa? Karena gara-gara Saudah ini memberikan jatah harinya kepada Aisyah, maka Aisyah lebih sering dengar hadis dari Nabi SAW.
Sehingga Aisyah sampaikan hadis kepada umat, itu Saudah dapat jatah pahalanya. Karena kalau Aisyah itu jatah malamnya hanya semalam, itu hadis yang dia dengar pasti lebih sedikit. Tapi karena 2 malam, hadisnya lebih banyak. Nah, maka ini Saudah dapat 2 fadilah. Fadilah ngalah itu sudah 1 fadilah, kemudian fadilah pahala karena apa? Karena dia mendapatkan jatah dari pahala ilmu yang disampaikan oleh Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau panjenengan poligami, maka panjenengan harus membaca hadis 1071 ini. Ini adalah yang semestinya dilakukan setiap hari terhadap para istri-istri panjenengan. Wa an Urwata qala, Urwah berkata, qalat Aisyah berkata, ya bena ukhti, wahai anaknya saudariku. Urwah itu adalah anaknya Asma kakaknya Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi la yufaddil, tidak melebihkan ba'dana sebagian kami para istri ala ba'din atas sebagian yang lain fil qasmi, dalam hal pembagian min mukthihi, dari mabitnya beliau indana pada kami. Wa kana qalla yaumun, dan adalah jarang datang 1 hari illa kecuali wa huwa yatufu, beliau itu berkeliling alaina jami'an, kepada kami semuanya. Jadi seringkali setiap harinya Nabi itu mengelilingi 9 istrinya. 5 menit atau 10 menit atau 1 jam. Fayadnu, lalu beliau mendekat min kulli imra'atin, kepada setiap istri beliau, min ghairi masis, tanpa jima. Jadi mendekat, mencium, merangkul tanpa jima. Hatta yablugha, sehingga sampai allati, kepada istri yang huwa yaumuha, dia adalah jatah harinya. Fayabita lalu Nabi mabit indaha, pada istri tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lafal ini miliknya dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu berpoligami, maka sebagusnya mengelilingi seluruh istrinya setiap hari. Misalnya diambil waktu ba'da asar, setelah selesai kerja, ke istri yang pertama, ke istri yang kedua, ke istri yang ketiga, ke istri yang keempat, cari tahu ada berita apa. Karena bisa jadi kalau kita tinggalkan lama-lama ternyata sakit. Kalau nggak tahu beritanya nanti mati, nggak ada yang ngurusi gimana. Nah kalau sekarang alhamdulillah sudah ada WA, bisa buat grup 4 istriku. Nah maka kalau ada laporan-laporan masuk grup. Tapi sebenarnya kalau tidak ada WA lebih bagus, karena bisa keliling setiap istri tadi sesuai sunnah Nabi. Zaman dulu belum ada WA Pak, sehingga Nabi pakai cara cara biasa, tidak pakai grup. Kemudian kalau mengelilingi istri, sunnahnya adalah apa? Yadnu min kulli imra'ah, mendekat kepada istri meskipun tanpa jima. Ya dekat, duduk, kemudian tanya bagaimana kondisinya, dirangkul dan sebagainya. Jadi menampakkan apa? Kecintaan kepada para istri. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya fayabita indaha, yang wajib untuk adil itu hanyalah mabit, yaitu malam hari. Sehingga siang harinya tidak harus sama. Karena biasanya orang itu kalau sudah punya istri, maka istri yang pertama otomatis barang-barangnya banyak di situ, pekerjaan di situ. Nah, maka siang hari di rumah istri pertama terus, nggak apa-apa. Yang harus adil hanyalah apa? Mabitnya. Dengan bukti di sini, fayabita indah. Lalu Nabi mabit pada rumah istri yang jatahnya tadi. Nah, maka Nabi itu sehari-hari di Masjid Nabawi, di rumahnya Aisyah itu. Karena itu adalah istri yang pertama atau yang kedua setelah Saudah. Nah, kemudian baru keliling kepada istri-istri yang lain. Itu mabitnya saja. Kalau siang harinya ya kalau mau ketemu Nabi di rumah Aisyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mengatakan wallahu a'lam bishawab karena saya dengar sebagian syekh berpendapat bahwasanya yang wajib itu tidak hanya mabit, siangnya juga harus adil. Sehingga siang dan malam di rumah istri pertama, siang malam di rumah istri kedua, ketiga, keempat. Tapi menurut saya ini prakteknya susah nih. Apalagi kalau sudah punya pekerjaan tetap, nah, maka ini susah untuk dipraktekkan hal tersebut. Maka kalau berdasarkan hadis ini, fayabita, yang wajib adil mabitnya.
Hadis 72, wali Muslimin diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal asra apabila sudah salat asar dara beliau berkeliling ala nisaihi pada seluruh istrinya thumma kemudian yadnu minhunna mendekat kepada mereka tanpa jima tadi ya al hadis. Nah ini hadis menunjukkan bahwa Nabi keliling pada istri-istrinya itu biasanya sore hari setelah asar. Ini kira-kiranya longgarnya memang jam itu. Pagi banyak urusan dengan umatnya, siang istirahat. Kemudian sore ini sudah longgar, maka baru keliling untuk istrinya. Nah, maka Nabi itu mengatur untuk kehidupannya itu sangat tertib. Pagi siang untuk umatnya, sore untuk istrinya, malam untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah tahajud. Nah, mestinya begitu itu kalau kita punya keluarga, punya umat itu adil dalam membaginya. Presiden mestinya begitu. Untuk istrinya ada, keluarga ada, untuk rakyatnya lebih dimaksimalkan, kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak dekat sama Allah, pasti akan pusing jadi presiden. Tidak bisa ngatur rakyatnya karena tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 73. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yas'alu bertanya fi maradihi pada sakitnya alladzi mata fihi yang beliau mati padanya. Aina ana ghadan di mana saya besok? Ya maksudnya jatah saya besok di rumahnya siapa? Yuridu yauma Aisyah, beliau menghendaki harinya Aisyah. Jadi beliau menunggu-nunggu kapan harinya Aisyah ini. Fa'adzina lahu, maka mengizinkan kepada Nabi azwajuhu, istri-istrinya, yakunu supaya beliau berada haitsu syaa, dimanapun beliau mau. Fakana maka adalah beliau fi baiti Aisyah, berada di rumahnya Aisyah sampai akhir hayatnya. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis ini menunjukkan sangat adilnya Nabi. Meskipun sakit, beliau masih membagi secara adil. Jadi beliau dipindah dari rumah istrinya yang pertama ke istrinya yang kedua, ketiga, keempat dalam kondisi sakit itu, Pak. Ya kira-kiranya gitu dipopong gitu. Atau kalau pakai tandu kalau sakitnya parah, datangkan ke rumah istri yang pertama, ke rumah istri yang kedua, ketiga. Karena memang membagi dalam hal mabit ini adil. Nah, sehingga karena adil harus adil, maka Nabi SAW sakit pun keroyo-royo masih mengadilkan. Nah maka seperti ini kalau memang kita tidak mampu adil, kita merasa wah aku kayaknya kalau menikah tidak bisa adil seperti ini, ya jangan memaksakan diri. Perlu tapi nggak bisa adil, ya udah ditahan aja, sabar dulu, sampai memupuk diri bisa adil, siap, Bismillah baru melangkah. Nah, sehingga begitu melangkah bisa betul-betul adil. Mohon maaf, kalau panjenengan berada di rumah istri yang pertama, istri yang pertama cantik, putih, menarik, akhlaknya bagus. Sementara malam itu Anda harus berada di istri yang kedua, padahal tempatnya agak jauh, meskipun sama-sama di Solo tapi agak jauh. Dan istri yang kedua kurang menarik, janda sudah tua lagi dan tidak menarik dan akhlaknya kurang bagus lagi. Waktu itu turun hujan sangat dahsyat. Nah, ini panjenengan kalau bisa adil itu berarti sudah siap poligami panjenengan. Berarti malam itu panjenengan harus tinggalkan istri yang pertama yang panjenengan lebih cinta menuju kepada istri yang kedua, memang jatahnya di situ. Atau sebaliknya, panjenengan pas waktu itu di rumahnya istri yang kedua, harus dimabit di rumah istri yang pertama. Meskipun tidak menarik, tidak senang, tetapi kalau itu meskipun itu turun hujan lebat sekali, Anda harus ambil mantol datang ke rumah istri pertama untuk sare di situ. Memang wajib adil begitu. Tidak boleh menggampang-gampangkan, wah ini kan hujan lebat, maka saya boleh punya uzur untuk tidak ke sana. Enggak bisa. Hujan lebat itu bukan uzur, karena hujan lebat itu panjenengan masih bisa keluar. Uzur itu kalau panjenengan lemas nggak bisa jalan, itu baru uzur. Tapi meskipun demikian di sini Nabi sakit pun masih tetap memaksakan diri atau mengusahakan supaya bisa adil terhadap para istri-istrinya. Inilah adil yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga betul-betul memang kalau tidak bisa adil, Allah sudah berpesan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil satu aja. Nah, saya terus terang kalau ditanya, saya mengatakan
tampaknya saya belum bisa melakukan secara adil. Karena istri satu saja kadang-kadang haknya tidak terpenuhi. Kalau sudah sibuk di depan laptop, lagi banyak pekerjaan nulis, istri serakang gosek. Jadi haknya sudah terkurangi. Nah, kalau baru istri satu saja begitu, bagaimana dengan istri dua? Lebih terlantar lagi, kasihan nanti. Nah, maka kalau memang tidak mampu, jangan maju dalam bab ini. Imam Nawawi saja tidak mau nikah. Kenapa? Bukan karena mengingkari sunnahnya nikah. Beliau merasa bahwasanya kalau nikah nanti pasti akan menelantarkan istrinya. Karena beliau itu lebih cinta pada ilmu daripada pada wanita. Sehingga waktunya habis dalam perpustakaan. Imam Nawawi begitu. Nah, maka beliau merasa saya nggak mampu nikah. Saya kalau nikah nanti pasti hak istri saya nggak akan terpenuhi. Akhirnya nggak berani nikah. Karena memang tidak mampu untuk menikah. Nah, itu seperti itu harus difikirkan sebelum kita poligami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika